Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga saya doakan selalu sehat serta selalu dalam keadaan bahagia. Film kali ini bercerita mengenai kisah balas dendam dari seorang pasukan militer Angkatan Darat Prancis kepada seorang pria yang telah memperkosa serta menganiaya adiknya hingga mengalami pembekakan otak yang membuatnya harus koma. Bagaimana cerita lengkapnya? Yo, tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pasukan militer Angkatan Darat Prancis bernama Clara yang sedang menjadi seorang penerjemah dalam operasi Kamal yang sedang mereka lakukan, di mana mereka menginterogasi seorang wanita yang merupakan istri dari seorang buronan yang diduga merupakan anggota teroris. Setelah mendapatkan informasi, semua pasukan militer pun segera bergegas menuju ke TKP, di mana Clara bertugas untuk berjaga di atas sembari mengawasi keadaan sekitar. Tak lama Clara mendapat informasi jika target buronan mereka telah tertangkap. Di sini ia pun bergegas untuk mengeceknya. Namun ternyata si target tidaklah sendirian, melainkan ia bersama seorang bocah yang merupakan anaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di mana ketika bocah itu sedang diperiksa, tiba-tiba bocah itu meledakkan bom yang ada di sekujur tubuhnya, yang membuat semua pasukan militer Prancis terbang bertebaran, dan itu cukup menteroriskan. Sedikit informasi kalau film ini merupakan kisah nyata yang diambil dari kisah pasukan Sentinel yang dioperasikan pada tanggal 12 Januari 2015, di mana pasukan Sentinel ini merupakan pasukan yang bertugas untuk menjaga serta melindungi wilayah yang rawan terhadap ancaman teroris. Setelah kejadian itu, Clara pun ditugaskan untuk menjadi pasukan Sentinel untuk menjaga sebuah pulau kecil. Namun entah kebetulan atau bagaimana, pulau kecil yang kini menjadi tanggung jawab Clara ternyata merupakan tempat kelahiran Clara sendiri. Clara pun kemudian menemui adiknya yang bernama Tania yang mengajaknya untuk mengunjungi ibunya yang bernama Maria, di mana Maria terlihat sangat senang saat bertemu dengan Clara, karena memang Maria sudah sangat merindukan Clara yang telah bertahun-tahun tak pulang ke rumah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pasukan militer. Esoknya Clara memulai hari dengan berlari di tepi pantai untuk menjaga kondisi fisiknya, karena memang Clara ini merupakan lulusan terbaik di kelasnya yang menguasai 5 bahasa. Sehingga Clara pun selalu berlatih untuk menjaga fisik serta kemampuan yang ia miliki. Di hari itu, Clara juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pangkalan militer barunya, di mana di sana Clara melakukan konsultasi dengan seorang dokter mengenai gejala migrain atau sakit kepala yang kemungkinan besar disebabkan oleh ledakan bom yang Clara alami, di mana di dalam bom itu kemungkinan mengandung zat kimia tertentu, di mana ketika bom itu meledak, zat kimia tersebut menyelinap masuk ke dalam otak Clara. Seusai berkonsultasi, Clara pun mengambil senjata sebelum ia akan melakukan operasi untuk menjalankan tugasnya sebagai pasukan Sentinel, yaitu menjaga serta melindungi kawasan yang dianggap rawan terhadap ancaman teroris. Tak lama terjadilah sebuah insiden di mana ada seorang pria yang entah karena masalah apa, ia dengan begitu semangat memukuli kekasihnya sendiri. Clara yang melihatnya pun ia tak tinggal diam dan langsung menghajar pria itu dengan sangat brutal, hingga hampir saja membuat pria itu meninggal. Semakin hari kondisi Clara semakin memburuk, di mana selain rasa nyeri yang tak kunjung hilang,
Clara juga kerap teringat akan kejadian masa lalu yang begitu membuatnya depresi. Sehingga pada malam itu, Clara memutuskan untuk melakukan transaksi ilegal dengan seorang pria untuk membeli sebuah obat yang bernama kodein, di mana kodein ini merupakan sebuah obat penenang yang memiliki dosis yang jauh lebih tinggi dari obat yang Clara dapatkan ketika ia melakukan konsultasi dengan seorang dokter di pangkalan militer barunya. Malam itu, Clara terlihat berdandan, di mana Clara akan pergi ke sebuah klub malam bersama Tania, yang diharapkan akan sedikit membuat kondisi Clara menjadi lebih baik. Di sana mereka pun mulai berjoget, di mana dalam perjogetan itu, Tania tak sengaja bertemu dengan teman cowoknya, yang kemudian Tania meninggalkan kakaknya untuk bergabung bersama para pria Rusia. Clara yang merasa kesepian di tengah keramaian, ia tak sengaja dihampiri oleh seorang wanita yang mengajaknya untuk kembali berjoget. Namun setelahnya Anda semua pasti akan dibuat terkejut serta terheran-heran, di mana dengan santainya Clara di sini mencium si wanita. Tak puas hanya dengan cium-mencium, Clara pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tindakan yang dilarang oleh MUI itu diranjang. Esoknya, seusai melakukan hal yang tak sepantasnya dilakukan, Clara pun kembali melakukan tugasnya, yaitu berpatroli. Namun di tengah patroli yang sedang Clara lakukan, ia mendapat kabar yang sangat tidak mengenakan, di mana adiknya sekarang dirawat di rumah sakit. Dan betapa kagetnya Clara ketika ia mengetahui kondisi adiknya yang terluka sangat parah, di mana Tania mengalami pembekakan otak yang membuatnya harus koma stadium 3. Tak lama Clara bertemu dengan seorang polisi bernama Muller yang sedang melakukan penyelidikan pada kasus Tania. Di sini Muller mengatakan jika diduga Tania ini mengalami tindak pemerkosaan serta penyiksaan. Namun yang sangat disayangkan, sampai saat ini pihak polisi masih belum menemukan bukti untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus itu. Dengan semua problematika hidup yang Clara alami, serta kondisi adiknya yang sekarang, hal itu jelas mengganggu psikis serta mental Clara, sehingga ia pun memutuskan untuk menangkan diri. Setelah menenangkan diri dan merasa cukup baik, Clara akhirnya memutuskan untuk melakukan investigasi mandiri, di mana Clara mendatangi klub malam yang semalam ia dan adiknya kunjungi. Di sana Clara pun langsung mengecek kamera CCTV serta memfoto seorang pria yang bersama adiknya semalam. Semua itu Clara lakukan agar ia mendapatkan sebuah petunjuk mengenai siapa dalang di balik kasus yang menimpa Tania. Clara kemudian pergi menemui Muller dan memperlihatkan foto yang ia dapatkan. Muller mengatakan jika pria itu bernama Ivan. Di sini Clara pun sangat senang karena ia telah mendapatkan informasi mengenai pria yang diduga telah memperkosa serta menyiksa adiknya. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama ketika Muller mengatakan jika Ivan merupakan anak dari seorang jenius teknologi kaya raya bernama Leonid yang memiliki pengaruh sangat besar di pulau itu, sehingga dapat dikatakan akan sangat mustahil bagi Clara untuk balas dendam terhadap Ivan setelah apa yang dilakukan oleh Ivan kepada Tania. Namun dengan jiwa kemiliteran yang Clara miliki, ia tak menyerah begitu saja, di mana ia kembali mendatangi klub malam itu dengan harapan bisa bertemu dengan Ivan. Dan benar saja, tak lama Clara pun melihat Ivan. Di sini Clara pun dengan cepat mengikuti Ivan serta menodongkan pisau ke arahnya, di mana Clara memaksa Ivan untuk mengaku jika ia adalah orang yang telah menyiksa serta memperkosa Tania, atau jika tidak, Clara mengancam akan membunuhnya. Sayangnya aksi Clara diketahui oleh anak buah Ivan, sehingga Ivan pun berhasil kabur.
Di sini terjadilah aksi baku hantam di antara mereka yang sudah pasti akan dimenangkan oleh Clara dengan pengalamannya sebagai pasukan militer serta teknik bela diri tingkat tinggi yang Clara miliki. Dari sini sudah sangat jelas jika Clara merupakan seorang wanita yang sangat berbahaya, memiliki komitmen tinggi serta berambisi, di mana tanpa ada rasa takut sedikit pun Clara menerobos masuk rumah Ivan yang tinggal di sebuah villa. Di sana Clara pun berjalan dengan sangat hati-hati untuk mencari Ivan. Namun tiba-tiba ketika Clara tersadar, ia tengah disiksa oleh anak buah Leonid. Di sana Clara pun mendapat kejutan yang sangat tidak terduga ketika Leonid mengatakan jika yang melakukan pemerkosaan serta penyiksaan terhadap Tania bukanlah Ivan, melainkan Leonid sendiri. Leonid juga mengatakan jika anaknya yaitu Ivan, ia tidak mempunyai hasrat terhadap wanita, alias si Ivan ini ternyata adalah pria pecinta batang berurat. Halo. Clara yang sudah sangat kesal mendengar semua pengakuan dari Leonid, ia pun mengeluarkan semua kemampuan kemiliteran yang ia miliki, sehingga Clara pun berhasil mengajar dua anak buah Leonid serta kabur dari tempat itu. Esoknya Clara pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Tania. Namun betapa kaget serta geramnya Clara ketika melihat adiknya yang hampir saja meninggal akibat tersumbatnya pembuluh darah, di mana hal itu dilakukan oleh orang suruhan Leonid. Clara pun dengan cepat langsung mengejar pelaku yang ternyata adalah orang yang memakai baju perawat yang baru saja berpapasan dengannya. Di sini Clara pun dengan sangat brutal langsung menghajar wanita itu tanpa ampun. Clara yang sudah sangat geram dengan semua ini, ia pun memutuskan untuk pergi menuju pangkalan militer, di mana di sana Clara dengan santainya menodongkan pistol ke arah penjaga, serta memintanya untuk masukkan beberapa senjata ke dalam tas yang telah ia bawa, yang akan ia gunakan untuk memburu Leonid, serta membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukan Leonid kepada Tania. Singkat cerita, Clara pun pergi mengunjungi kediaman Leonid yang kali ini dijaga 2 kali lebih ketat dari sebelumnya. Dengan insting kemiliteran yang Clara miliki, ia pun dengan cepat memilih atap villa sebagai jalan untuk ia masuk ke dalam. Di dalam, Clara pun mulai melakukan aksinya, di mana ia membantai semua penjaga Leonid dengan sangat brutal, yang kemudian diakhiri dengan ia membunuh Leonid untuk membalaskan dendam terhadap penderitaan yang dialami oleh Tania. Namun tanpa diduga, setelah Clara mengira bahwa Leonid telah meninggal, ternyata Leonid masih hidup, sehingga ia pun segera dilarikan ke rumah sakit oleh pihak polisi yang sedang melakukan investigasi. Tiga bulan kemudian, tepatnya di Dubai, Leonid terlihat sudah sehat walafiat dan sedang berenang di sebuah kolam yang ada di sebuah hotel. Tak lama Leonid meminta pelayan untuk mengantarkan buah ke kamarnya. Namun ketika pelayan itu telah sampai di kamar Leonid, ia langsung membunuh Leonid dengan sangat brutal menggunakan sebuah garpu, di mana wanita itu ternyata adalah Clara yang menyamar sebagai seorang pelayan. Setelah semua kejadian itu, kini Tania pun terlihat sudah sembuh dan menjalani hidup secara normal kembali. Terlihat juga dari kejauhan Clara yang melihat Tania, di mana Clara akan terus mengawasi serta menjaga Tania dari kejauhan. Dan film pun selesai.
Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.